Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang hidup bebas dari kekhawatiran. Saya percaya setiap kita rindu hidup bebas dari kekhawatiran. Mungkin di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi ada begitu banyak alasan yang masuk akal, yang menjadi alasan untuk kita hidup dalam kekhawatiran. Ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan dan sangat masuk akal jika kita khawatir oleh karena hal-hal itu kita alami, hadapi di dalam kehidupan kita. Namun demikian saudara, kita juga sama-sama tahu bahwa kekhawatiran itu adalah bentuk tidak beriman. Orang yang hidup dalam kekhawatiran adalah orang yang tidak beriman. Itu sebabnya saudara, kita perlu belajar bagaimana hidup bebas dari kekhawatiran. Karena jika kita khawatir dan tidak hidup dalam iman, kita tidak akan mengalami perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Berkali-kali Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak hidup dalam kekhawatiran, melainkan seharusnya mereka hidup dalam iman, supaya perkara besar, mujizat-mujizat mereka alami di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dalam hidup kita saudara. Bagaimana kita akan menyaksikan perkara besar yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita? Hiduplah dalam iman. Jangan khawatir. Tetapi sekali lagi ada banyak hal yang memang hari ini sangat beralasan jika kita khawatir akan situasi, akan kondisi, akan keadaan, bahkan akan masalah dan persoalan kita pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya saat ini saudara, kita akan belajar bersama bagaimana kita bebas dari kekhawatiran. Apa yang kita perlu pahami supaya kita tidak terjebak di dalam kekhawatiran. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Lukas pasal yang ke-12, mulai ayat 22 sampai ayat 33. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan,
dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, satu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana satu kali Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka jangan hidup dalam kekhawatiran, di mana hal yang paling mendasar yang ditegaskan oleh Yesus adalah supaya mereka jangan khawatir akan apa yang mereka makan dan minum, dan supaya mereka juga jangan khawatir akan apa yang mereka pakai. Jadi terhadap hal yang paling mendasar, Yesus menegaskan supaya mereka jangan hidup dalam kekhawatiran. Hari ini, saudara, ada banyak situasi kondisi yang sedang saudara alami yang mungkin sangat beralasan jika saudara hidup dalam kekhawatiran. Mungkin saudara saat ini sedang berkekurangan, sehingga keadaan situasi yang saudara alami itu, kekurangan yang saudara alami itu menjadi alasan yang sangat mendasar untuk saudara hidup dalam kekhawatiran. Mungkin saat ini ada masalah, ada persoalan dan sebagainya yang sedang saudara hadapi yang menjadi alasan dasar dalam hidup saudara untuk hidup dalam kekhawatiran. Tetapi sekali lagi, hari ini kita akan belajar, saudara. Hari ini biarlah melalui renungan malam hari ini saudara benar-benar bebas dari kekhawatiran. Kita akan melihat bersama, saudara, apa alasan sehingga kita tidak perlu khawatir. Di mana di ayat 22 firman Allah menegaskan, Yesus menegaskan supaya murid-muridnya jangan khawatir. Kenapa? Apa alasannya saya dan saudara tidak perlu khawatir? Di ayat 24 ditegaskan, saudara, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah.
betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Saudara, Yesus menegaskan bahwa umat-umatnya, saya dan saudara, tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena Dia memelihara. Allah kita adalah Allah yang memelihara hidup kita, umat-umatnya. Dia berkata, perhatikanlah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak punya lumbung, untuk menyimpan barang-barang, untuk menyimpan persiapannya, tetapi dia dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu yang jauh melebihi burung-burung itu, kamu pun pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Dan dikatakan saudara bahwa burung-burung itu tidak menabur, tidak menuai, dan tidak punya gudang dan lumbung untuk menyimpan. Sedangkan kamu masih bisa menabur, masih bisa menuai, masih bisa mempersiapkan sesuatu untuk hari esok. Itu sebabnya kamu tidak perlu khawatir kalau burung di udara pun yang tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan, tidak punya manajemen, tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu. Itu sebabnya saudara, janganlah khawatir. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Ketika melihat firman Tuhan ini saudara, saya sering melihat ada burung gereja yang karena seringkali membuat sarang di gereja, saya sering membersihkannya, dan mereka rame saudara. Ketika saya melihat burung-burung gereja itu, saya teringat firman Tuhan bahwa Allah itu memelihara. Karena burung-burung yang tidak menabur, tidak menuai, tidak punya manajemen untuk mempersiapkan hari esok pun mereka dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kami yang masih bisa menabur, masih bisa menuai, masih bisa mengatur semuanya untuk hari esok. Hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, jangan khawatir karena Allah memelihara saudara. Lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Menaburlah, kerjakanlah yang terbaik, taburlah yang terbaik. Lakukan yang terbaik dalam hidup kita, persiapkan yang terbaik dalam hidup kita, dan selebihnya Tuhanlah yang akan melakukan bagiannya. Karena ketika kita melakukan yang terbaik, ketika kita menabur, Tuhan sendiri akan bertindak memelihara. Kalau burung-burung itu pun Dia pelihara, apalagi kita yang menabur, kita pasti akan menuai apa yang kita tabur. Saudara, saya punya pengalaman yang begitu unik. Saya mengingat sekitar 20 tahun yang lalu, saya pergi menginjil ke rumah-rumah di daerah tempat saya merintis gereja. Saya masuki rumah-rumah, saya menginjil. Saya masuki rumah-rumah, saya menginjil di sana. Saya beritakan berita keselamatan bagi mereka. Lalu kemudian satu kali saya masuk ke rumah seorang ibu. Dan ibu ini sudah tinggal sendiri. Dan pada saat saya datang ke rumahnya waktu itu, dia baru saja keluar dari rumah sakit karena anaknya sakit. Dan dia pulang ke rumah, ada hutang yang masih ditinggalkan di rumah sakit. Jadi dia ceritakan keadaan anaknya yang sakit, dia ceritakan hutangnya di rumah sakit. Mendengar itu saudara, saya teringat di dompet saya ada uang. Dan kemudian uang itu adalah uang makan saya, yang saya siapkan untuk makan saya beberapa waktu ke depan. Ketika saya dengar ibu ini punya hutang di rumah sakit, akhirnya saya mengambil uang itu dan saya beri kepada bibi itu. Dan saya berkata, "Bi, ini lunaskan hutang bibi di rumah sakit." Pada waktu itu saudara, sangat berat saya melakukan itu. Sangat susah. Kenapa? Karena itu untuk uang makan saya. Tetapi ada satu gerakan dari Tuhan, dari Roh Kudus, untuk saya melakukan dan memberi kepada bibi ini. Lalu kemudian saya beri dan akhirnya saya pulang. Lalu akhirnya saudara, singkat cerita yang saya alami adalah seperti yang sudah saya saksikan di video-video sebelumnya, bahwa pada akhirnya
ada seorang jemaat yang diberkati oleh Tuhan dalam kehidupannya, mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupannya, mengalami kebebasan dari kuasa gelap, mengalami berkat Tuhan dalam hidupnya. Akhirnya, tanpa saya pernah bercerita apapun tentang kehidupan saya, akhirnya jemaat ini, saudara, setiap pagi menaruh nasi di jendela yang di rumah yang saya kontrak. Asal setiap pagi saya lihat ke jendela, sudah terletak nasi dan lauknya di sana yang cukup untuk makan pagi dan siang. Kemudian malam-malam, sebelum jam makan malam, sudah terletak lagi di sana nasi dan lauknya. Itulah yang terus terjadi, saudara. Pagi malam, jemaat ini terus setia menaruh nasi di sana. Waktu itu saya masih lajang. Dan akhirnya, saudara, itu terjadi bukan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tapi itu terjadi sekitar 3-4 tahun. Betapa dahsyat pemeliharaan Tuhan yang kualami. Ketika aku belajar menabur, apa yang seharusnya ku makan, aku menabur, aku tabur itu. Akhirnya aku melihat Tuhan memelihara, Tuhan memberkati. Saudara, Allah kita adalah Allah yang memelihara. Kalau burung-burung di udara pun yang tanpa menabur dia pelihara, apalagi saya dan saudara yang masih bisa menabur, dia akan memberkati apa yang kita tabur. Dan kita akan menuai apa yang kita tabur. Dan kita akan melihat dan menyaksikan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan khawatir. Karena saya dan saudara yang lebih berharga dari burung-burung di udara pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Lalu kemudian yang kedua, alasan sehingga saya dan saudara tidak perlu hidup dikuasai oleh kekhawatiran ada di ayat yang ke-25. Tuhan memberi alasan begini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Firman Allah menegaskan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya apa, saudara? Firman Allah menegaskan bahwa kamu tidak akan menambah apa-apa melalui kekhawatiran. Tidak akan ada sesuatu yang bertambah melalui kekhawatiran. Saudara, kalau kekhawatiran bisa menambah sesuatu, mari kita semua belajar khawatir. Kalau hari ini saat kita khawatir dan khawatir sekali, setiap kali kita khawatir tambah 1 goni beras. Kita garuk-garuk kepala sambil menunjukkan begitu khawatirnya kita dengan situasi yang ada, lalu kemudian tambah lauk-lauknya. Kita khawatir lagi, tambah 1 goni beras lagi misalnya. Mari kita belajar khawatir. Kalau memang kekhawatiran itu bisa menambah sesuatu. Tetapi pada kenyataannya, kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Yang berkurang banyak. Karena ketika kita hidup dalam kekhawatiran, maka kesehatan kita akan terganggu, saudara. Kesehatan kita akan menurun dan berkurang. Ketika kita hidup dalam kekhawatiran, dikuasai oleh kekhawatiran, maka semangat kita pun akan menurun. Untuk bekerja, untuk berjuang, untuk menabur pun, kita tidak akan semangat jika hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran. Jika kita hidup dalam kekhawatiran, maka kita tidak akan mungkin jadi kreatif, saudara. Inovasi kita akan menurun, inovasi kita akan hilang sama sekali jika kita hidup dalam kekhawatiran. Sekali lagi, kekhawatiran tidak menambah apa-apa, tapi kekhawatiran akan mengurangi banyak hal. Saudara, belakangan ini dengan situasi dan kondisi yang ada begitu banyak orang yang diserang oleh asam lambung, penyakit asam lambung. Dan menurut medis,
asam lambung itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pikiran, yang kedua adalah makanan. Tapi dari yang kedua ini, makanan dan pikiran, faktor paling utama adalah pikiran. Kenapa belakangan ini begitu banyak orang yang terkena penyakit asam lambung, saudara? Karena beban pikiran berat. Oleh karena situasi yang ada begitu mengkhawatirkan, akhirnya begitu banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran, dikuasai oleh kekhawatiran yang berdampak bagi kesehatannya. Kekhawatiran tidak menambah apa-apa, tetapi kekhawatiran akan mengurangi banyak hal. Hari ini, saudara, mari kita belajar bebas dari kekhawatiran. Saya punya pengalaman yang banyak tentang kekhawatiran, saudara, sebagai hamba Tuhan. Seringkali masalah yang kualami itu menjadi beban pikiranku. Terlebih lagi sebagai hamba Tuhan, gembala jemaat, masalah-masalah yang dialami oleh jemaat, kondisi-kondisi yang ada, itu juga membebani, sehingga terkadang masalah itu menjadi sangat rumit. Karena masalahku juga ada, masalah-masalah jemaat juga menjadi masalahku, menjadi beban pikiranku. Itu sebabnya, saudara, dulunya saya seringkali mengalami susah tidur. Kenapa? Karena beban pikiran. Asal sudah ada masalah di tengah gereja, masalah di tengah jemaat, itu menjadi beban pikiran. Dan itu membuat saya susah tidur. Tetapi kemudian aku belajar, saudara. Kalau aku punya masalah, kalau gereja atau jemaat ada masalah di sana, bagianku adalah aku kerjakan yang terbaik, aku beri solusi yang terbaik, aku bertindak, dan selebihnya aku akan serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tidak perlu aku dibebani oleh beban pikiran, sehingga aku susah tidur, dan akhirnya akan menimbulkan masalah yang lain. Yang harus aku lakukan adalah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan aku beri solusi yang terbaik. Aku cari solusi, aku kerjakan sesuatu, dan selebihnya serahkan kepada Tuhan. Dan ketika aku mulai belajar demikian, saudara, aku tidak pernah lagi terganggu oleh karena masalah. Tidurku tidak pernah lagi diganggu oleh karena masalah. Karena aku sadar, kekhawatiran, pikiran yang berat, pikiran yang terganggu, tidak akan menambah apa-apa. Tidak akan menambah apa-apa. Itu sebabnya aku belajar untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak hal yang menjadi alasan untuk hidup dalam kekhawatiran, tetapi semuanya itu aku serahkan kepada Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan saudara saat ini, adakah sesuatu yang begitu mengkhawatirkan saudara? Dan kemungkinan saat ini ada saudara yang begitu dikuasai oleh kekhawatiran. Hidup saudara dibebani oleh kekhawatiran. Saudara khawatir akan keluarga saudara, saudara khawatir akan bisnis saudara, saudara khawatir akan anak-anak saudara, keluarga saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, mungkin alasan saudara untuk khawatir itu sangat masuk akal. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah sesuatu yang tambah jika kita hidup dalam kekhawatiran? Tidak ada. Yang berkurang banyak. Itu sebabnya, saudara, jangan pernah mau dikuasai oleh kekhawatiran. Kekhawatiran itu akan hanya merugikan saudara, hanya akan menurunkan kualitas kehidupan saudara. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan jalani hari-hari saudara bersama dengan Tuhan. Tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Lalu kemudian, saudara, yang ketiga, alasan ketiga sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, ayat 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Perkara-perkara dunia, kebutuhan makan minum, kebutuhan pakaian, dan sebagainya dan sebagainya, yang menjadi alasan kekhawatiran dalam perikop ini tadinya, saudara. Tetapi di ayat 30 Tuhan berkata bahwa semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Alasan ketiga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, saudara, adalah karena Bapa tahu. Lebih daripada kita tahu akan kehidupan kita,
Bapa tahu segala sesuatu. Dan kalau Dia tahu akan kehidupan kita, saudara, yakin dan percayalah bahwa Dia akan mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Adakah saudara sebagai bapak atau sebagai seorang bapak, lalu kemudian saudara tahu bahwa ada anak-anak saudara yang memiliki kebutuhan yang sangat mendasar, yang sangat mendesak, yang sangat penting? Apakah saudara akan tinggal diam? Saya pikir tidak. Saudara tidak akan mau tinggal diam, dan saudara tidak akan sanggup tinggal diam. Dan firman Allah ini menegaskan bahwa akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Jika Bapa tahu, mungkinkah Dia akan diam melihat segala sesuatu yang kita butuhkan, melihat segala sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, saudara? Bapa di sorga tidak akan tinggal diam. Dia tahu segala sesuatu dan Dia akan bertindak. Dia akan mengerjakan yang terbaik. Dia akan memberi yang terbaik, menganugerahkan yang terbaik. Dia tahu segala sesuatu lebih daripada kita tahu akan kehidupan kita. Saudara, Tuhan lebih tahu kehidupan saudara daripada saudara sendiri tahu. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir karena Bapa di sorga tahu segala sesuatu dan Dia pasti akan bertindak. Dia tidak akan tinggal diam. Saat ini apapun yang saudara alami, Allah kita tahu. Seberat apapun kondisi yang sedang saudara alami, seberat apapun situasi yang sedang membebani kehidupan saudara, hari ini firman Allah menegaskan bahwa saudara tidak perlu khawatir sekalipun ada begitu banyak persoalan, masalah, tekanan yang sedang saudara alami. Jangan hidup dalam kekhawatiran, saudara. Kenapa? Karena Bapa di sorga tahu segala sesuatu dan Dia tahu apa yang saudara butuhkan dalam kehidupan saudara. Tuhan kita tahu apa yang menjadi bagian kita, saudara. Ayat yang ke-31, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Yang menjadi bagian kita, saudara, adalah carilah kerajaan Allah. Karena ketika kita hidup mencari kerajaan Allah, maka bukan hanya kita akan diberi, saudara, tetapi firman-Nya ini menegaskan bahwa semuanya itu akan ditambahkan. Dia tidak hanya akan memberi, tetapi Dia akan menambahkan semuanya itu dalam kehidupan kita ketika kita belajar untuk mencari kerajaannya terlebih dahulu, mencari Dia, mencari kebenarannya di dalam kehidupan kita. Jadi yang menjadi bagian kita, saudara, carilah dahulu kerajaan Allah, utamakanlah Tuhan, utamakan Tuhan, maka Dia akan menyatakan kuasa-Nya untuk memelihara kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah khawatir. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, janganlah khawatir. Dan bagi saudara juga firman Tuhan ini datang kepada saudara, janganlah hidup dalam kekhawatiran. Apapun kondisi hidup saudara, jangan pernah hidup dalam kekhawatiran. Kenapa, saudara? Kita sudah belajar ada 3 alasan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Yang pertama, Allah memelihara kita lebih daripada memelihara burung-burung di udara. Kalau burung-burung di udara yang tidak menabur pun dipelihara oleh Tuhan, apalagi saya dan saudara yang jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara. Jadi alasan pertama kita tidak perlu khawatir apapun keadaan situasi hidup kita, saudara. Ingat, Allah memelihara kita. Itu alasan pertama. Dan yang kedua, alasan kedua sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Kekhawatiran hanya akan mengurangi kesehatan kita, mengurangi banyak hal dalam hidup kita. Itu sebabnya janganlah khawatir karena kekhawatiran,
tidak pernah bisa menambah apa-apa. Dan kemudian yang ketiga, jangan khawatir, karena semuanya itu tadi yang kita bicarakan dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu membutuhkannya. Wow, saudara, kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran karena Allah memelihara. Kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Dan kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, saudara, karena Tuhan tahu segala sesuatu yang kita perlukan dan yang kita butuhkan. Jangan khawatir, jalani hidup bersama dengan Tuhan, cari kebenarannya, cari kerajaannya, utamakan Dia, hauslah akan Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan mengalami Allah memelihara saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara untuk saudara bebas dari kekhawatiran dan raih janji pemeliharaan dari Tuhan. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita tunduk kepala, mari kita renungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Firman-Mu yang telah mengajar kami supaya kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran, supaya kami tidak hidup dalam kekhawatiran. Hari ini kami mau bebas dari kekhawatiran ya Tuhan, karena firman-Mu menjamin kami kalau burung di udara pun Engkau pelihara, kami pun Engkau pelihara ya Tuhan. Kami percaya akan pemeliharaan-Mu, dan kami juga tidak akan mau dikuasai oleh kekhawatiran karena kami tahu kekhawatiran tidak menambah apa-apa dalam hidup kami. Dan kami pun tidak akan mau dikuasai oleh kekhawatiran karena Bapa di sorga tahu segala sesuatu yang kami pergumulkan dalam hidup kami. Kami tinggal serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu untuk kami bebas dari kekhawatiran. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan.
Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah namamu, mulialah namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja,
Tuhan yang campur tangan, nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus.
Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan, oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam
nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini.
Ajar hamba-hambamu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hambamu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terangmu, menjadi saksimu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umatmu, anak-anakmu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gerejamu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terangmu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umatmu, ajar gerejamu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.